sebatas mana tanggung jawab orang tua? Mungkin lebih ke sana ya pertanyaannya. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin, termasuk kata para ulama orang tua sama anaknya. Sampai ada istilah jeleknya anak, jeleknya orang tua. Ada pepatah Indonesia mengatakan pohon buah kelapa kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya semuanya kembali ke orang tua. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, anak itu bisa jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, tergantung kedua orang tuanya. Agama loh, dikaitkan sama Nabi sama orang tua. Sehingga orang tua ini punya andil yang sangat besar, sehingga tanggung jawabnya besar. Tapi kalau orang tua mendidik dengan baik, naudzubillah min dzalik, seandainya orang tua masuk neraka, ini anak bisa jadi syafaat narik orang tuanya ke surga. Nah, sehingga orang tua betul-betul harus memahami kewajiban saya apa sih sama anak saya, ini yang paling penting. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua itu bukan hanya cari nafkah, memberikan SPP untuk sekolah anak-anak kita, tapi pendidikan agama itu harus kita berikan. Makanya tadi malam kita pembukaan di Masjid Maleber, kita menjelaskan masalah itu karena bulan depan kita mau membaca kitab Tarbiyatul Aulad. Itu satu kitab yang membahas tentang masalah bagaimana cara mendidik anak. Itu kita jelaskan di sana, kewajiban orang tua itu diantaranya memberikan pendidikan agama. Sehingga para orang tua harus sadar, saya nggak pernah mondok, contoh. Saya nggak pernah belajar ilmu agama. Ya anaknya masukin ke pondok. Nggak bisa, madrasah, minimal majelis taklim. Yang saya herankan di akhir-akhir zaman ini, sudah orang tuanya nggak pernah mondok, nggak pernah masukin anaknya ke madrasah, nggak pernah masukin anaknya ke pesantren. Tapi setiap majelis, orang tua ini nggak pernah bawa anak. Bapaknya datang, ibunya datang, tapi anaknya nggak dibawa. Ini bahaya. Kenapa? Karena jangan salahkan, di akhir zaman ini banyak kita dapati bapaknya soleh, ibunya soleha, tapi anaknya durhakanya luar biasa. Kenapa? Nggak pernah dibawa ke majelis taklim. Lalu tidak ada istilah orang tua kalah sama anak, nggak ada sampai kapanpun. Anak harus nurut sama orang tua, itu kaidahnya. Anak ngelawan, kita tekan sama dia. Dan penekanan ini harus tetap dibarengi dengan kasih sayang. Di awal kita tekan, mungkin kita cubit sesekali. Tapi setelah itu, ya kita berikan apa sih yang mungkin menyenangkan dia. Contoh, saya dulu juga SD agak nakal dulu sebelum mondok. Jadi saya suka main dingdong dulu. Tahu dingdong? Yang koin 100 dimainkan itu. Saya dulu sampai punya julukan Raja Dingdong. Karena saya main koin 100 sampai setengah jam, bisa hampir sejam. Sehingga karena saya sudah senang banget itu, dengan main dingdong itu, maghrib itu saya nggak boleh keluar sama orang tua. Jadi kalau maghrib itu di rumah. Baca Quran, baca roti haddad, macam-macamnya. Karena waktu itu saya ingin main dingdong, akhirnya saya loncat dan rumah saya itu pagarnya itu dikasih kawat. Biar saya nggak bisa keluar. Tapi karena dasarnya ya mungkin agak bandel waktu itu, ya diakalin bisa loncat aja pokoknya. Di saat saya tengah-tengah main, tiba-tiba ada satu orang waktu itu menaruhkan rokok di paha saya. Jadi waktu itu kan pakai celana pendek, masih masa-masa zaman dahulu kala. Belum mondok. Oh, akhirnya rokoknya langsung dimasukkan ke paha. Jadi diginikan rokoknya. Kan kerasa itu. Saya nggak noleh siapa orangnya, saya langsung lari. Ini pasti abah saya, nggak ada lagi yang lain. Oh, akhirnya langsung lari, cari pertolongan kepada ibu. Saya punya umi. Waktu datang, pertolongan tidak saya dapat, cubitan malah dapat bonusnya. Setelah abah saya datang, ngelihat saya nangis, malah dimasukkan ke gudang. Dan di gudang itu banyak suara-suara tikus. Waktu usia SD, hampir setengah jam di situ. Sehingga akhirnya setelah selesai, akhirnya saya dibuka kunci gudang itu. Kemudian setelah itu saya dimasukkan dalam posisi ya nangis luar biasa. Tiba-tiba makanan minuman yang paling enak yang belum saya makan itu dikeluarkan diberikan kepada saya. Artinya apa? Orang tua itu sebetulnya enggak pingin, kalau bahasa kita ini galak, enggak. Cuma mereka itu memikirkan masa depan kita gitu. Dan itu saya ketahui waktu saya mondok. Al-Fakir, saya dulu sempat terlintas di hati, kenapa saya lahir daripada rahim ibu seperti ini. Saya memiliki ayah seperti ini. Tegasnya luar biasa. Habis maghrib nggak boleh keluar. Kita sekolah dari pagi sampai jam 1 dulu. Paling main-main cuma sebentar. Habis itu maghrib nggak boleh keluar. Baca Yasin, baca Quran, baca roti. Bacanya bareng-bareng lagi. Kalau baca nggak bareng kan enak, bisa pura-pura baca, padahal nggak baca kan. Baca bareng-bareng.
Nah sehingga itu yang harus kita hadirkan. Jadi nggak ada istilah orang tua kalah sama anak. Harus kita memberikan ketegasan. Yang kedua, kalau pingin anak kita nurut sama kita, jadilah kita orang tua yang menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Jadi contoh. Berat, iya. Tapi di saat kita memikirkan masa depan anak setelah kita meninggal dunia, nggak berat. Bayangkan kalau kita meninggal dunia, anak kita nggak pernah diberikan pendidikan agama. Nggak pernah mendapatkan sosok orang tua yang baik. Nah, sehingga kita berikan contoh yang baik dan itu mudah anak kita untuk menerima di saat kita ajak ke masjid, kita yang ke masjid pertama kali, kita ajak ke majelis taklim, kita yang pertama kali. Nabi pernah menjelaskan ada orang tua mau masuk surga, selangkah lagi akan masuk surga. Jadi sudah melewati mahsyar, tempat penerimaan kitab, jembatan Shiratal Mustaqim, selangkah lagi yang masuk surga, diseret sama anaknya ke neraka gara-gara semasa hidupnya anaknya nggak sholat, dia tidak tegur, anaknya membuka aurat pada dia sudah balik tidak diingatkan, akhirnya diseret sama anaknya ke nerakanya Allah. Ya, jadi harus selalu diingatkan. Makanya mulai saat ini, ayo kita biasakan anak kita bawa ke majelis taklim, khususnya di hari libur, hari Minggu, hari Sabtu ada majelis pagi, siang, sore, atau umumnya ya malam. Tolong itu dibawa. Karena apa? Imam Ghazali, saya pernah cerita, Imam Ghazali menjadi ulama itu karena semenjak kecilnya dibiasakan sama orang tua dibawa ke majelis taklim. Dan yang memberikan Imam Ghazali ulama seperti itu masih ada sampai sekarang, yaitu Allah. Maka di saat kita sebagai orang tua membiasakan anak kita bawa ke majelis taklim, gak usah khawatir. Bukan hanya soleh-solehah berbakti, tapi bisa menjadi seorang Imam Ghazali. Wallahu a'lam.